Shalom, puji Tuhan kita dipertemukan kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Dengan sukacita mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Engkau Allah yang sangat baik, mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Sudah selayaknya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kembali kami akan mendengar, merenungkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah hikmat Tuhan. Dari kitab Amsal, pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hikmat Tuhan akan memimpin kita dalam kehidupan yang benar dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita berusaha mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Karena hikmat ini yang pertama sangat berharga. Ia lebih berharga daripada permata, lebih berharga daripada harta benda. Jadi harta benda dunia ini tidak ada yang dapat menyamai hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu tidak salah kalau anak-anak kita sejak kecil kita ajar, kita sekolahkan, mereka mendapat ilmu, pengetahuan, kecerdasan, dan lebih daripada itu kita perlu mengajarkan firman Tuhan supaya mereka dalam hidup mereka itu memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang memimpin mereka. Kemudian yang kedua, hikmat kebijaksanaan ini membawa kehidupan kita menjadi lebih mulia, menjadikan kita lebih bijaksana. Jadi langkah, perkataan, tindakan, perbuatan kita itu akan dengan pertimbangan yang matang, dengan bijaksana. Dan ini akan memimpin dan membawa kehidupan kita kepada kemuliaan. Kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, kalau hidup kita ini layak di hadapan Tuhan, tentu berkat-berkat Tuhan, janji firman Tuhan itu pasti digenapi dan dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan memperoleh kemuliaan. Jadi hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, hikmat kebijaksanaan itu menjadikan hidup kita lebih sempurna. Karena kita akhirnya memiliki rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, tidak melanggar hukum dan ketetapannya. Jadi menjadikan hidup kita ini lebih baik, lebih sempurna. Karena firman Tuhan mengatakan seharusnya proses kehidupan kita ini semakin hari menjadi seperti Kristus. Memiliki kasih, kepedulian, karakter, ketulusan seperti Kristus. Itu yang Allah mau dari kehidupan setiap orang percaya. Jadikanlah hidupmu lebih sempurna dengan hikmat kebijaksanaan yang bersumber dari firman Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, carilah dan kejarlah hikmat dalam hidup kita ini. Kemudian jadikanlah hidupmu lebih berharga daripada harta benda dengan memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi. Selain itu, ikutilah proses untuk menjadikan hidup kita ini lebih baik, lebih sempurna. Karena Allah menghendaki hidup kita ini sempurna, tak bercacat, tak bercela. Dan itu butuh proses yang panjang sampai nanti akhirnya Tuhan memanggil kita. Proses itu terus dikerjakan. Carilah dan dapatkanlah hikmat kebijaksanaan, karena ia lebih berharga daripada harta. Ia akan menjadikan hidupmu lebih baik dan lebih sempurna seperti kehendak Allah Bapa. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan yang bersumber dari firman Tuhan. Karena hikmat kebijaksanaan itu lebih berharga daripada permata, lebih berharga daripada harta benda. Dan itu akan membawa kehidupan kita sampai pada kemuliaan.
ketika kami kembali ke rumah Bapa di surga. Kalau hidup kami layak, hidup kami menjauhi dosa, kami memiliki rasa takut akan Tuhan, kami tidak sombong, tidak congkak, memiliki kerendahan hati, memiliki ketaatan, itu akan membawa kami kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan. Dan juga kehidupan kami di dunia ini akan dibentuk, akan diproses untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Kami rindu menjadi seperti Kristus, memiliki kasih, karakter, memiliki kepedulian, memiliki kerelaan untuk mengasihi dan melayani orang lain, berkorban bagi orang lain. Itulah kerinduan kami. Mampukan kami Tuhan dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, supaya setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kami dan seluruh aktivitas kami itu dijagai oleh kebenaran, dilindungi oleh kesucian dan kekudusan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, jadikan kami semuanya itu terang, jadikanlah kami itu saksi yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.